Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak solih dan solihahnya Ustazah? Semoga kalian selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, dan semangat belajarnya tidak berkurang sedikit pun. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama membaca doa agar ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yuk kita baca doa dulu yuk sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah membaca doa, silahkan kalian mendengarkan materi Bahasa Indonesia tematik 1, tema 3, subtema 3, kegiatan sore hari. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenal bayangan. Kalian sudah mendokumentasikan atau foto bayangan kalian ketika pagi hari dan siang hari. Sekarang Ustazah mau menjelaskan kegiatan di sore hari dan mengenal bayangan di sore hari. Coba dilihat gambar yang pertama, itu adalah gambar suasana di siang hari, yang dimana mataharinya berada di atas kepala kita, di tengah-tengah. Berbeda dengan gambar yang kedua, itu gambar suasana di sore hari, yang dimana mataharinya sudah mau tenggelam. Kira-kira kalian tahu nggak matahari itu terbitnya di sebelah mana ya? Nih, Ustazah kasih tahu. Matahari terbitnya dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jadi, ketika sore hari, matahari berada di sebelah barat. Ayo berlatih. Coba sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 100. Di situ ada gambar anak sedang berdiri, yang gambar pertama ketika siang hari dan yang gambar kedua ketika sore hari. Perbedaannya, ketika siang hari bayangan anak itu mulai memendek. Kemudian yang gambar kedua ketika sore hari bayangannya mulai memanjang. Nah, Ustazah, kenapa kok bayangan di pagi hari panjang, di siang hari pendek, terus di sore hari panjang lagi? Iya, kenapa kayak gitu? Karena matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jadi, ketika matahari terbit dari sebelah timur, bayangan kalian memanjang di sebelah barat. Begitupun sebaliknya, ketika sore hari, matahari mulai terbenam di sebelah barat dan bayangan kalian mulai memanjang lagi di sebelah timur. Berbeda halnya dengan ketika siang hari, matahari berada di tengah-tengah, maka dari itu bayangannya mulai memendek. Begitu anak solih dan solihah. Coba kita lihat lagi yuk di slide berikutnya penjelasan tentang bayangan waktu siang hari, sore hari, dan ketika mendekati maghrib. Ayo membaca. Yuk, sebelum Ustazah menjelaskan, kalian lihat buku tematiknya halaman 101. Kita baca bersama-sama ya. Mengenal bayangan. Tengah hari, matahari di atas kita.
Bayangan yang terjadi lebih pendek, tak dapat dilihat dengan jelas. Sore hari, matahari di sebelah barat. Bayangan yang terjadi di sebelah timur. Semakin sore, bayangan semakin panjang. Nah, sesuai dengan yang tadi Ustazah jelaskan, bayangan ketika siang hari, sore hari, dan ketika mendekati maghrib. Coba gambar yang pertama, yaitu bayangan waktu siang hari. Bayangan ketika matahari berada di tengah-tengah. Coba, ada nggak bayangannya? Tidak ada ya, bayangannya mulai memendek. Jadi, tidak dapat dilihat dengan jelas karena mataharinya berada di tengah-tengah. Gambar yang kedua yaitu bayangan waktu sore hari. Mataharinya udah mau tenggelam di sebelah barat. Nah, perhatikan bayangannya. Wah, bayangannya sudah mulai ada lagi ketika mataharinya mulai terbenam di sebelah barat. Tapi bayangan yang terjadi ada di sebelah timur. Kemudian, gambar yang ketiga itu mataharinya sudah benar-benar mulai tenggelam, sudah mulai menghilang. Bayangan yang terjadi adalah bayangannya mulai memanjang di sebelah timur. Jadi gitu ya anak solih dan solihah, matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ketika pagi hari, matahari berada di sebelah timur, bayangan yang terjadi ada di sebelah barat. Ketika sore hari, matahari berada di sebelah barat, bayangan yang terjadi ada di sebelah timur. Beda halnya dengan ketika siang hari, matahari ada di tengah-tengah, bayangan mulai memendek dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Faham ya? Kalau belum faham, nanti bisa tanya sama ustazahnya. Ya sayang ya. Ayo membaca. Yuk kalian buka bukunya halaman 106. Membandingkan tata tertib. Tata tertib disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kebutuhan. Tata tertib di rumah untuk sore hari berbeda dengan tata tertib di rumah untuk pagi, siang, atau malam hari. Hal itu disebabkan oleh adanya kegiatan tertentu yang hanya biasa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah tidur. Tidur biasa dilakukan siang atau malam hari, tetapi tidak biasa dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam tata tertib untuk sore hari, tidak terdapat aturan untuk kegiatan yang hanya layak dilakukan pada waktu pagi, siang, atau malam hari. Walaupun ada beberapa aturan umum yang berlaku untuk pagi, siang, sore, atau malam hari. Nah, jadi setiap waktu pagi, siang, sore, dan malam itu memiliki tata tertib yang berbeda-beda. Ketika pagi kalian harus siap-siap untuk berangkat sekolah. Ketika siang pulang sekolah harus mencuci tangan, tidur siang, makan siang, dan lain sebagainya. Ketika sore hari kalian harus mandi sore sebelum maghrib, kemudian membantu ibu, kemudian membersihkan rumah, boleh bermain tapi harus ingat waktu. Nah, ketika malam hari berbeda lagi tata tertibnya. Nanti akan dijelaskan di pekan depan insya Allah. Jadi, setiap waktu itu tata tertibnya pasti berbeda-beda ya sayang ya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas di halaman 107 membedakan tata tertib umum dan tata tertib yang hanya berlaku di waktu sore hari. Ustazah, tata tertib umum itu maksudnya gimana? Tata tertib umum adalah tata tertib yang
dilakukan di pagi, siang, sore, ataupun malam. Contohnya adalah sholat. Itu adalah tata tertib umum. Ketika pagi, melaksanakan sholat subuh. Ketika siang, melaksanakan sholat zuhur. Ketika sore, melaksanakan sholat asar. Dan ketika malam, melaksanakan sholat maghrib dan isya. Itu adalah tata tertib atau aturan umum yang memang dilakukan ketika pagi, siang, sore, dan malam. Kalau peraturan atau tata tertib khusus itu adalah tata tertib yang dilakukan di waktu tertentu ketika pagi, siang, sore, dan malam. Begitu ya sayang ya. Alhamdulillah, setelah kalian mendengarkan materi dari Ustazah, sekarang Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, kerjakan buku tematik 1, tema 3, halaman 107 dan halaman 111. Kedua tugas ini silahkan kalian kerjakan langsung di buku paket. Adapun tugas yang kedua yaitu kerjakan buku tematik 1, tema 3, halaman 100, tapi jawabannya silahkan ditulis di buku tulis bahasa Indonesia ya. Nah, setelah selesai, silahkan kalian kirim hasil tugasnya ke wali kelas masing-masing. Stay safe and stay healthy. Selamat mengerjakan. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.